Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Teror Memedi. Cerita ini ditulis oleh Mario_Mario. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya. Juga share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Memedi. Lastri memeluk Sista. Pikiran apa yang ada di keduanya hingga membunuh seperti menjadi kebiasaan bagi mereka. Feby senang pagi ini dia bermain boneka baru yang dibelikan Arga, ayahnya. Arga dan Sista sibuk di kebun menanam bibit bunga matahari. Sang kakak Angela membersihkan kamarnya. Sekarang nama kamu Melody. Soalnya kamu cantik banget, kata Feby tersenyum melihat boneka beruang berwarna pink yang dipegang. Feby memainkan boneka beruangnya dengan senang hati meskipun Arga, Sista, dan Angela tidak menemani dia bermain saat ini. Suara benda terjatuh terdengar. Ya, botol minuman di sebelah TV tiba-tiba terjatuh. Entah siapa yang menjatuhkannya. Pandangan Feby mengelilingi ruangan itu. Tidak ada siapa-siapa. Yang jelas hanya ada dia dan Melody. Kakak, gak lucu tahu bercandanya. Perlahan Feby membuka pintu kamar tamu, tak jauh dari botol terjatuh tadi. Saat dibuka, Feby berteriak keras. Sekeras mungkin, ada sosok wanita berwajah menyeramkan muncul di hadapannya saat membuka pintu. Di hantu yang mulutnya dipenuhi darah, hantu itu mencekik Feby, membuat Feby susah bernafas, berusaha melepaskan cekikan. Feby dibuat tak berdaya. Sang hantu berhasil menusuk perut Feby dengan sebilah pisau yang ada di dekatnya. Mengetahui Feby sudah tidak bernyawa, hantu itu melemparkan badan Feby ke lantai dan ia pergi menghilang. Tak lama setelah itu, Sista, Arga, dan Angela menghampiri Feby yang tergeletak di lantai. Seminggu setelah kepergian Feby, keluarga Arga memutuskan untuk pindah rumah cukup jauh dari rumah lama dengan tujuan ingin menenangkan diri. Suasana pagi hari yang sepi, Arga berangkat ke kantor sedangkan Angela bersekolah. Sista berdiri dengan raut wajah cemas, seperti memikirkan sesuatu hal. Entah dia mengambil HP dan menghubungi seseorang. Halo, saya perlu bantuan ibu. Bantu apa? Ngomong saja. Terdengar sedikit keras. Itu suara Lastri, saudara jauh Sista yang dikenal sebagai dukun di desanya. Begini, seminggu yang lalu anak kedua saya yang Feby itu meninggal. Dan saya yakin itu pasti ada sangkut pautnya dengan arwahnya Mirna yang ibu sebut Memedi itu. Dan saya takut si Mirna membunuh saya, Bu. Penuh rasa kecemasan, Sista terpikirkan dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Lastri juga terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Gimana kalau ibu datang ke bos ibu yang nyariin lowongan pembantu itu? Kan dulu ibu suka cari pekerjaan di dia. Ibu tawarin diri buat jadi pembantu di rumah saya. Kebetulan bos ibu itu rekan kerja Arga. Gimana ya? Iya deh, nanti ibu bilangin ke bos. Ya semoga bisa ya. Oke, kalau ibu sudah di sini, selain ngelayanin keluarga saya, ibu juga berakting gak kenal saya ya, biar orang rumah gak curiga. Kalau bisa rias wajah ibu yang agak beda gitu. Dan ibu juga harus bantu saya ngejauh dari arwahnya Mirna. Iya, ibu akan bantu apa yang kamu mau. Yaudah, nanti kalau ibu sudah di perjalanan ke rumah, kabarin saya dulu ya, Bu. Iya, Sista. Sista menutup obrolannya dengan Lastri. Sista duduk di kursi besar. Kali ini dia sedikit lega karena Lastri akan membantu dalam menyingkirkan teror Mirna. Lastri resmi bekerja di rumah keluarga Arga. Rencana menawarkan diri kepada Bas berhasil Lastri jalankan. Hampir 4 hari Lastri bekerja di rumah Sista.
Tidak terjadi apa-apa. Teror yang dikatakan Sista masih belum terjadi. Namun Lastri selalu melakukan ritual di kamarnya. Arga dan Sista berpura-pura tidak mengenali Lastri. Lastri pun mendandani penampilannya sedikit berbeda. Mulut Lastri tak berhenti membaca mantra. Dia duduk bersila di kamar pembantu yang ditempati, ditemani beberapa dupa dan kembang kantil di hadapannya. Terlihat mistis. Lampu kamar sengaja dimatikan. Ya, kali ini Lastri membaca mantra dengan tujuan agar arwah Mirna tidak mengetahui Sista ataupun dia. Mantra yang dia lakukan seketika berhenti mendengar suara tapak kaki berjalan menuju kamar. Dia terkejut. Sepertinya akan ada orang kesini deh. Aku harus kemasi semuanya agar gak ada yang curiga. Bergegas mengemasi benda mistis ke lemari tak jauh dari tempat tidur. Tak lupa dia mematikan dupa yang terbakar. Setelah itu, dia berpura-pura tidur diam, berharap rencananya tidak terbongkar oleh Angela ataupun Arga. Memedi atau arwah Mirna keluar dari dalam badan Angela yang telah dirasukinya, kemudian menghilang. Balas dendam yang terbayarkan. Tersadar Angela sedikit lemas dan dia sudah mengetahui semua cerita yang arwah Mirna jelaskan. Menggelengkan kepala menangis, tidak menduga kalau Sista dan Arga sekeji itu. Arga pun baru menyadari, dia juga menyadari kesalahannya. Suasana sangat kacau. Angela berdiri menatap tajam. Semuanya jahat. Ini akibat dari kelakuan papa mama. Angel gak nyangka kalau papa dan mama sekejam itu. Angel pergi, Pak. Sementara ini jangan cari Angel. Angel ingin menenangi diri. Ia berlari meninggalkan Arga yang menangis menyesali perbuatannya. Arga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ada penyesalan. Angel, jangan tinggalin papa, nak. Terdiam dan meratapi kesedihan, berteriak menyesal kehilangan anak dan istrinya. Arga memeluk jasad Sista ditemani keheningan. Dia sakit dan terpukul. Setelah mengubur jasad sang istri, Arga mencari keberadaan Angela. Dilihat sekelilingnya hanya ada mobil dan motor yang lewat di jalan. Tak tampak Angela di sana dengan baju dan celana yang kumuh disertai darah Sista di baju Arga. Angel, maafin papa, nak. Papa nyesel udah ngelakuin ini semua. Tak berhenti, Arga mencari keberadaan putri semata wayangnya. Hujan turun dengan deras. Angela terus menangis berjalan di trotoar jalan. Suasana malam yang sepi, hanya ada Angela. Entah apa yang ada di pikirannya sekarang. Sosok orang tua yang selama ini baik dan sayang padanya ternyata memiliki masa lalu yang membuat dia tidak menduga membunuh orang yang tak bersalah. Sebuah pukulan yang keras buat aku setelah mengetahui semuanya. Terjawab sudah penyebab adik kesayanganku meninggal. Ia menatap kosong ke arah seberang jalan. Ada gadis cantik berbaju putih berdiri di sana. Angela memastikan menatap lebih dekat Feby adiknya. Feby tersenyum ke Angela. Angela membalas senyuman itu. Dilihatnya Feby melambaikan tangan dan perlahan menghilang. Tangis Angela makin keras. Hanya sekejap dia melihat Feby mencoba pasrah dengan semua keadaan yang menimpanya. Dia berpikir akan menjalankan kehidupannya dengan membuka lembaran baru, menenangkan diri. Semoga cerita hidupku selanjutnya bisa berubah. Semoga. Ya, akhir cerita yang menyakitkan. Sudah 1 tahun Angela hidup bersama keluarga baru yang mengadopsinya dari yayasan. Bu Mona dan Pak Satrio senang dengan kehadiran Angela. Sosok Bu Mona yang lebih sering memakai pakaian kebaya membuatnya menjadi terlihat seperti seseorang yang berwibawa, sedangkan Pak Satrio jarang memakai pakaian kuno, hanya di waktu tertentu saja dia memakainya. Hal inilah yang membuat Angela harus beradaptasi dengan budaya mereka. Tak hanya mereka, ada remaja cantik bernama Nindi. Dia remaja pemberani, tegas saat berbicara dan memiliki kelebihan yaitu melukis.
Nindi sudah bisa menerima kehadiran Angela. Bahkan gadis berusia 16 tahun ini sangat akrab dengan Angela. Nindi, Sapa Angela menghampiri Nindi di taman sendirian. Entah apa yang dia lakukan. Rupanya Nindi sedang melukis sesuatu di buku gambar besar miliknya. Angela tersenyum melihat Nindi berkarya seperti ini. Ia duduk di samping Nindi. lagi bikin gambar apa? Bagus banget kayaknya. Diam, Nindi masih sibuk dengan lukisannya hingga tidak menjawab perkataan Angela barusan. Tak lama setelah itu, Nindi memperlihatkan hasil karyanya pada Angela. Gimana? Bagus gak? Apapun gambar yang kamu lukis pasti hasilnya bagus. Nindi tersenyum senang mendengar pujian dari Angela. Dia menatap sang kakak dengan senyuman. Tapi kakak tahu nggak makna dari lukisan ini? Emang lukisan ada maknanya? Ada dong kak. Apa kalau gitu maknanya? Nindi mencoba menjelaskan makna dari lukisan becak kuno yang dominan berwarna merah itu. Becak itu ingin diakui keberadaannya meskipun zaman sekarang sudah banyak transportasi yang lebih canggih dari becak. Ya elah, tahu dari mana sih kamu makna sebuah lukisan gini? Ada deh kak. Kak Angel mau tahu aja sih. Ia tertawa melihat Angela yang ingin tahu tentang makna lukisan. Ya, Nindi memang suka seni lukis. Bahkan kesehariannya sepulang sekolah selalu melukis. Tak heran jika dia jago melukis dan tahu makna di balik sebuah lukisan. Menjadi satu kebiasaan Angela kalau setiap sore membantu Bu Mona menyiapkan makan malam. Karena dia tahu kalau sang ibu memasak sendirian, jadi tugas seorang anak harus membantu meskipun dia hanya anak angkat. Perilaku yang mereka tunjukkan selama ini memang menunjukkan betapa sayangnya mereka pada Angela tanpa membeda-bedakan dengan Nindi. Sama-sama. Ibu, bapak pulang jam berapa sih? Tumben pulangnya agak malam. Biasanya kan jam 4 sore udah pulang. Gak tahu dok, mungkin masih ngurusin bisnisnya. Kenapa kamu khawatir? Iya bu, kan gak biasanya bapak pulang di atas jam 5 sore. Angela khawatir. Ibu seneng banget lihat kamu seperti ini. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh ya, bapak pasti pulang kok habis ini. Angela ikut tersenyum. Ia sedikit lega dengan ucapan Bu Mona. Dia memang lebih dekat dengan Pak Satrio, jadi tak heran kalau dia mencemaskan ayah angkatnya itu. Bu Mona tahu kalau Angela belum terlalu fasih dalam berbahasa Jawa. Makanya dia selalu memakai bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Jawa kepada Angela. Melihat Angela yang tiba-tiba lesu, Bu Mona bertanya, "Kue kenapa tondo?" Angela hanya menggelengkan kepala sambil memijat kepalanya yang dirasa sakit. Ayo ibu antar ke kamar istirahat. Gak boleh keluar kamar biar Nindi nanti yang bantuin ibu. Bu Mona lalu membawa Angela pergi ke kamar untuk beristirahat. Entah apa yang terjadi pada Angela. Kamu baik-baik aja kan? Dia terlihat khawatir dengan kondisi Angela terbaring lemah dan tubuhnya panas seperti demam atau sejenisnya. Tiba-tiba Nindi datang dan menghampiri keduanya, duduk di samping Angela yang tengah berbaring. Kak Angel kenapa bu? Ibu juga gak tahu, tadi waktu di dapur tiba-tiba dia ngerasa pusing dan lemes. Gak seperti biasanya dia kayak gini. Nindi kompresin pakai air hangat ya bu? Ya biar panasnya cepet turun. Nindi bergegas keluar dari kamar Angela dan segera mengambil air hangat. Sedangkan Bu Mona masih tetap menemani Angela yang tengah beristirahat. Setelah 2 hari Angela sakit, sekarang kondisinya sudah membaik. Masih belum tahu penyebab sakitnya. Mungkin hanya sakit biasa atau kecapean, pikirnya. Rutinitas keluarga Pak Satrio di hari Minggu adalah berkumpul di ruang keluarga untuk berbincang atau sekedar bercerita pengalaman. Tidak seperti yang lain jika hari libur dijadikan waktu berlibur. Angela malah senang dengan keluarga barunya yang tidak terlalu mementingkan liburan, tapi yang terpenting adalah kebersamaan.
Pagi ini cuaca bersahabat, cerah dan indah ditemani teh hangat. Keluarga Pak Satrio berkumpul di ruang keluarga. Bagaimana kondisi kamu, Dok? Udah mendingan? Udah baik kok, Pak. Ya mungkin ini hanya kecapean saja. Mau Bapak antar ke rumah sakit biar tahu penyebab kamu sakit itu apa? Enggak, Pak. Angela udah sehat kok. Nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Beneran Angela udah baikan. Pak Satrio tidak memaksa, dia mengiyakan apa yang Angela katakan. Minum teh hangat, lalu Nindi bertanya kepada Pak Satrio. Kalau Bapak gimana dengan bisnis wayangnya di Sidoarjo kemarin? Ya, Pak Satrio memiliki bisnis wayang di sana, cukup besar dan memang laris di pasaran. Hingga dia harus menyempatkan 1 hingga 2 hari dalam seminggu untuk melihat perkembangan bisnis wayangnya tersebut. Stabil, cuma kemarin ada beberapa wayang yang dipesan banyak oleh pihak pembeli. Wah, berarti bisnis Bapak makin gede dong. Ya begitulah. Tapi Pak, selama 2 tahun ini Ibu kok gak pernah tahu ya tempat bisnis Bapak itu? Minggu depan kita ke sana ya, Pak? Iya, Pak, masa cuma dikasih cerita doang gak dikasih tahu tempatnya sih? Pak Satrio bingung, entah apa yang membuatnya seperti ini. Lain kali aja yo, kan Bapak juga harus kerja yang lain. Tapi beneran ya kita diajak ke sana? Ya kalau ada waktu nanti Bapak ajak ke Sidoarjo buat ngeliatin bisnis Bapak. Angela juga ikut ya, Pak? Ikut dong, semuanya nanti Bapak ajak. Angela dan Nindi tersenyum senang mendengar ucapan sang bapak yang menjanjikan mengajak mereka ke Sidoarjo. Begitu juga dengan Bu Mona mencoba tersenyum walau sebenarnya dia ingin sekali melihat bisnis sang suami minggu depan. Ibu bikin jagung manis ya. Kebetulan kemarin Bapak beli jagung sepulang kerja. Angela dan Nindi menganggukkan kepala. Bu Mona berjalan menuju dapur dan membawa jagung manis untuk ketiga orang kesayangannya. Waktu yang menyenangkan bisa bercerita dan nyemil bersama seperti ini. Nindi dan Angela berjalan di lorong rumahnya menuju taman. Keduanya ingin melukis sesuatu yang baru. Liburan sekolah akan habis dalam beberapa hari lagi. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu liburan dengan sia-sia. Saat di lorong rumah, ada hal yang menarik perhatian mata mereka, yakni satu ruangan yang berada di kiri gudang. Mereka tidak tahu ruangan itu. Yang mereka tahu ruangan itu kosong, tapi sekarang kenapa dikunci dan digembok? Seolah ada hal baru yang ada di dalam ruangan itu. Kak, bentar deh. Kenapa ini dikunci ya, Kak? Perasaan kemarin kebuka dan kosong ya. Mungkin ibu atau bapak yang kunci ruangan ini. Ya juga sih, cuma ada apaan di dalamnya kok sampai dikunci gitu? Gak tahu deh, coba nanti tanya sama ibu atau bapak. Nindi menganggukkan kepala mengerti. Keduanya kembali berjalan menuju taman namun dikejutkan dengan suara aneh di dalam ruangan. Mereka berhenti seketika dengan suara itu. Benar-benar jelas dari dalam ruangan. Bentar, Kak. Dengar suara aneh barusan gak sih? Iya, dengar. Ada yang aneh pasti di dalam ini. Mana mungkin ada suara sekencang itu? Udah deh, ayo gak usah ngurusinya beginian. Ya elah, Kak Angel takut ya. Nindi belum mengetahui masa lalu Angela yang membuat Angela trauma akan hal mistis. Dan Angela masih menutupi masa lalunya tersebut. Apaan sih, udah ayo pergi. Angela menarik kedua tangan Nindi dengan kencang agar Nindi mengikuti kemauannya. Nindi pun terpaksa pergi dari sana, tapi dia akan membuka ruangan itu suatu saat nanti agar rasa penasarannya tidak menjadi-jadi. Rumah keluarga Pak Satrio memang luas, apalagi lorong yang Angela dan Nindi lewati tempat yang jarang digunakan. Hanya gudang dan satu ruangan kosong di sana. Bu, ruangan di sebelah gudang itu ada apanya sih di dalam? Kok tadi pas Nindi dan Kak Angel lewat sana tiba-tiba ada suara gubrakan gitu? Bu Mona dibikin kaget dengan pertanyaan Nindi. Suara benda jatuh kali. Mana ada benda tiba-tiba jatuh kalau nggak ada yang jatuhin, Bu?
Mana ibu tahu Nindi, ibu gak tahu tentang tempat di lorong itu. Yang tahu cuma bapak. Angela hanya diam, tidak berani memberhentikan rasa penasaran Nindi dengan tempat aneh itu. Terus bapak kemana, Bu? Bilangnya sih mau pergi ketemuan sama rekan kerjanya. Emang kamu mau ngapain sih, Dok? Gak penting juga nanyain ruangan itu. Ya mau tanya itu doang, tapi Nindi penasaran. Udah ya, cuma gitu doang, jangan dibesar-besarin. Ayo kita ke kamar, jangan ganggu ibu. Nindi mengiyakan perkataan Angela dan pergi meninggalkan Bu Mona dari ruang keluarga. Tapi Bu Mona yang tadinya cuek sekarang menatap tajam ke kedua anaknya yang berjalan menuju kamar. Apa mereka curiga dengan ruangan itu? Waktu belanja mingguan, Angela selalu belanja kebutuhan rumah di pasar terdekat. Dengan mengendarai motor, Angela pergi ke pasar sendirian karena dia tahu kalau Nindi sulit buat bangun pagi di hari libur seperti ini. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Angela sudah siap untuk berangkat ke pasar. Pasar yang Angela datangi memang tutup jam 12 siang. Tak heran kalau Angela ke sana agak siangan. Tak lupa dia membawa daftar belanjaan yang akan dibeli nanti. Dengan rambut terurai rapi, Angela mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Angela menikmati perjalanan di jalan, terasa masih sepi. Hanya beberapa motor dan mobil yang lewat, ditemani dengan cuaca dingin menambah semangat Angela untuk berbelanja. Bentar, hampir lupa. Ia berhenti sejenak dan mengeluarkan ponsel dari saku celana. Dia lupa kalau hari ini ada janji dengan Rido. Hubungan Angela dan Rido baik-baik saja, hanya terpisah jarak yang cukup jauh membuat keduanya jarang bertemu. Sejak kejadian setahun yang lalu membuat mereka sulit untuk bertemu. Sudah diduga kalau Rido akan menghubunginya. Dia melihat ponsel, terlihat jelas ada 2 kali panggilan tak terjawab dan pesan WhatsApp dari Rido. Hati Angel terasa lega karena memang sudah 2 minggu ini mereka tidak bertemu. Rido disibukkan dengan tugas kuliahnya dan membuat Angela memaklumi alasan Rido. Dia melanjutkan mengendarai motor menuju pasar agar pekerjaannya cepat terselesaikan tanpa beban. Dan yang terpenting, dia bisa menghabiskan waktu bersama Rido. Kamu udah lama ya nunggu aku? Saut Angela yang tiba di kafe dan mengetahui Rido sudah duduk santai di kursi. Aku baru nyampe kok. Udah duduk aja. Lega, ternyata Rido juga baru sampai di tempat mereka janjian. Memang Angela telat 10 menit dari jamnya ditentukan, membuat dia merasa tidak enak ke Rido. Dengan baju cantik berwarna abu-abu dan celana selutut, membuat penampilan Angela terlihat fashionable. Rido juga memakai baju santai dan celana jeans hitam dengan rambut tersisir ke kiri dan kumis tipisnya menjadikan Rido makin tampan. Kamu mau pesen apa? Terserah kamu aja deh. Pokoknya bukan seafood. Siap, Bu Bos. Rido kemudian sibuk memilih menu makanan yang akan mereka makan. Hingga setelah itu Rido tahu apa yang akan dia pesan. Kita makan spaghetti ya. Terus minumnya jus melon gimana? Angela tampak berpikir meskipun sebenarnya tidak terlalu penting dipikirkan. Ya udah deh, gak apa-apa. Udah lama juga gak makan spaghetti. Rido memanggil waiters untuk memesan apa yang mereka inginkan. Angela hanya santai dan sesekali mencuri pandang ke Rido. Betapa sangat tampan pria di hadapannya itu. Mengetahui sang kekasih menatapnya dengan senyum-senyum, Rido langsung menggodanya. Cie, keciduk nih, gitu amat ngeliatin orang ganteng kayak aku. Siapa yang ngeliatin kamu, kepedean amat sih? Dasar bapak bisanya gak mau ngaku, ayo. Sakit, aduh. Rido tersenyum dan mencubit kedua pipi Angela. Menahan tangan Rido yang mencubit pipinya terasa sakit, tapi dia senang diperlakukan manja seperti ini. Kebahagiaan Angela seolah sudah lengkap dengan kehadiran keluarga baru dari Rido. Rido juga salah satu orang yang selalu ada buat dia. Seperti sekarang, membuat dirinya tertawa dan tersenyum bahagia walau cuma sehari bertemu dalam beberapa minggu. Setelah makan dan ngobrol banyak di kafe, sekarang mereka ingin pergi ke alun-alun kota. Sedikit jauh dari kafe yang mereka datangi. Tapi Rido berjanji ke Angela untuk full time dengannya seharian ini.
Di perjalanan, Angela mencoba mencari topik pembicaraan karena sudah beberapa menit Rido disibukkan dengan nyetir mobil sportnya. Ya, cukup sulit mencari topik pembicaraan, namun mau sampai kapan keheningan ini terjadi? Sayang, nanti di alun-alun kita naik biang lala ya. Mau nggak ya akunya? Gimana ya? Kesal dengan kelakuan Rido yang selalu menggodanya, dia mencubit pelan lengan Rido. Harus mau, aku lagi pengen. Mobil berhenti mendadak membuat keduanya hampir terbentur. Tapi untungnya tidak. Angela kaget kenapa Rido menghentikan mobilnya mendadak seperti ini. Lagi pengen apa sayang? Aku belum siap kalau gituan. Iya, Rido lagi pengen naik biang lala, bukan pengen gituan yang aku maksud. Iya, aku juga tahu. Ya, nanti kita bakal naik biang lala ya. Makasih sayang. Rido menganggukkan kepala, kembali mengendarai mobil dengan santai. Rido suka menggoda Angela yang selalu manja padanya. Hari sudah gelap dan banyak bintang bertaburan di atas langit yang terlihat indah. Angela baru tiba di rumah setelah seharian penuh kencan dengan Rido. Hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi keduanya. Angela sebelumnya juga sudah meminta izin pada Bu Mona jika dirinya akan pulang agak malam, jadi dia tidak perlu terlalu takut. Rido mengantarnya sampai depan gerbang rumah Angela, rumah besar bernuansa Jawa dengan hiasan lampu kuning di antara pintu depan, membuat suasana rumah seperti rumah kuno. Membuka kaca mobil dan berkata ke Angela, "Makasih ya buat hari ini." "Ya, aku juga makasih udah sempetin waktu buat aku dan ngantar aku pulang." "Santai aja, namanya juga calon istri ya kan?" "Genit banget sih kamu sekarang." "Aku masuk duluan ya, kamu hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan." "Iya cantik, apapun yang kamu omongin pasti aku pakai kok." Rido melambaikan tangan ke Angela dan pergi meninggalkan Angela. Angela membalas lambaian itu dengan senyuman kecil dengan penuh makna. Ia kemudian membuka gerbang dan memasuki rumah. Langkah Angela terhenti saat mengetahui ada suara seseorang di lorong rumahnya seperti membaca sebuah mantra. Perlahan dia mendekati asal suara itu. Semakin dekat suara itu makin jelas. Sebuah tembang yang tak asing di telinga Angela terdengar. Ya, tembang Jawa yang biasanya terdengar syahdu menjadi mengerikan. Bau kembang kantil dan kembang tujuh rupa membuat suasana malam serasa tak nyaman. Angela belum mengetahui siapa yang menyanyikan tembang di dalam ruangan kosong itu. Yang pasti suara merdu seorang perempuan terdengar jelas di telinganya. Tak sengaja Angela menjatuhkan kaleng botol di sebelahnya. Dia mulai resah, takut jika kehadirannya membuat si wanita di dalam ruangan tersebut keluar dan mengetahui keberadaannya. "Aku harus pergi dari sini." Bergegas ia lari dan memilih untuk lewat pintu belakang rumah agar lebih aman. Angela teringat masa lalu yang membuatnya harus kehilangan beberapa orang yang dia sayangi. Dan dia berharap hal tadi hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan hal mistis. Setelah meletakkan barang belanjaan di dapur, Angela menghampiri Pak Satrio dan Bu Mona di ruang keluarga. "Bu, Pak, tadi Angel mendengar suara." Sautan Angel yang belum selesai berbicara sudah dipotong oleh Bu Mona. "Dari mana aja kamu?" "Tadi kan Angel udah pamit ke ibu kalau Angel mau ketemu sama teman." Entah apa yang terjadi dengan Bu Mona dan Pak Satrio, sifat lembut dan penyayang yang malam ini berubah menjadi tegas dan galak. Menatap tajam ke arah Angela, Bu Mona berkata, "Harus sampai malam gini." Merasa bersalah tapi dia masih bingung dengan kedua sikap orang tua angkatnya itu. Angela menjadi takut untuk menjawab perkataan mereka, hanya menunduk pasrah. "Kue kita didik supaya ono gunane, gak dolan sakarepe dhewe koyo ngene." "Angela minta maaf Pak, Bu, tapi Angel cuma mau bilang kalau di sebelah gudang itu." "Wis, saiki mlebu ning kamar, ojo ngomong sing aneh-aneh." Tanpa berpikir lama, Angela langsung pergi meninggalkan Pak Satrio dan Bu Mona ke kamar dengan perasaan campur aduk. Semua ini aneh, sikap Bu Mona dan Pak Satrio berubah drastis. Tapi dia tidak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan sekarang adalah mengetahui ada apa di ruangan lorong tadi.
Merenung di kamar kenapa malam ini yang harusnya menjadi hari baiknya menjadi hari buruk bagi dia. Dia baru pertama kali mendapatkan kemarahan Bu Mona dan Pak Satrio, padahal sebelumnya keduanya sangat sayang ke Angela seperti mereka menyayangi Nindi. Angela duduk di kasur dan menangis, tetesan air mata mengalir perlahan di kedua mata Angela. Kenapa sikap ibu dan bapak tadi kasar? Seolah-olah aku sudah melakukan kesalahan besar, gak seperti biasanya mereka kasar seperti ini ke aku. Dia masih menangis, tak ada seorang pun yang mengetahui kalau dia malam ini merasakan kesedihan. Tiba-tiba ketukan pintu dari luar terdengar dan seketika Angela mengusap air mata di pipinya. Tak tahu siapa yang ingin menemuinya malam ini. Iya, bentar. Ketika ia sudah membuka pintu, sepi, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pot bunga kecil di sebelah pintu kamar, selebihnya tidak ada. Nindi, jangan usil deh. Angela menoleh ke kiri dan kanan memastikan ada seseorang di sana, tapi tidak ada siapapun. Merinding, Angela langsung menutup pintu kamarnya dan tiduran di atas kasur. Menenangkan diri agar tidak panik, menutup kedua mata dan mempaskan posisi tidur yang enak. Angela kembali membuka kedua matanya dan langsung mata Angela melotot menatap keramik dan jelas di sana ada sosok wanita berbaju serba putih dengan mulut yang menganga lebar. Darah keluar dari mulutnya menetes ke wajah Angela. Tak menunggu waktu lama, tubuh hantu itu masuk ke dalam tubuh Angela. Setelah itu Angela langsung pingsan tak sadarkan diri. Seketika tubuh dan wajahnya pucat dan banyak darah bekas muntahan sang hantu. Apa yang akan terjadi pada diri Angela nantinya? Sangat berbeda dari biasanya, Angela yang selalu tampak ceria dan bersemangat kini menjadi sosok pendiam dan terkesan menakutkan. Nindi memperhatikan sang kakak dari kejauhan. Dilihatnya Angela duduk dengan tatapan kosong di taman rumah. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap Angela sekarang. Nindi menghampiri dan duduk di samping Angela. Nindi berpikir untuk mencari topik yang penting agar Angela bisa meresponnya. Kak, abis ini ajarin aku matematika ya. Lusa udah mulai masuk sekolah, jadi aku harus belajar. Angela hanya terdiam. Tatapan Angela seolah menunjukkan bahwa dirinya kosong tak terarah. Di bawah kedua bola matanya tampak menghitam seperti belum tidur selama 1 minggu. Kak, are you fine? Angela masih enggan menoleh dan masih menatap ke arah pohon beringin yang besar di luar rumah. Ia terlihat menyeramkan, apalagi pohon itu memang terkenal angker. Kak Angel kenapa? Seketika Angela menoleh ke arahnya. Tatapan kali ini sangat mengerikan. Lirikan mata Angela membuat Nindi terkejut. Apa yang terjadi pada Angela? Pergi! Teriakan Angela ke Nindi sambil tangannya mengarah ke pintu masuk di rumah. Nindi tidak menyerah. Dia ingin memastikan keadaan Angela. Mendekati dengan rasa hati-hati melihat Angela yang masih melirik jam tangan. Kakak kenapa, Kak? Nindi terlempar ke tanah. Kedua tangan Angela yang mendorong Nindi seperti ada kekuatan lebih. Nindi merintih kesakitan. Bingung dengan sikap Angela yang sangat berbeda drastis dari biasanya. Pergi dari sini. Enggak, Kak, aku nggak mau pergi sebelum Nindi tahu sendiri penyebab kakak seperti ini. Dengan nada yang makin tinggi membuat Angela langsung tergeletak pingsan. Nindi menolong Angela mencoba membangunkannya tapi belum sadarkan diri. Tak sengaja, Nindi menemukan bekas cakaran di leher sebelah kiri Angela yang terlihat memar. Kenapa ini? Bingung, sikap Angela yang sangat berbeda jauh dengan aslinya menjadikan Nindi semakin yakin kalau ada yang aneh dari diri Angela. Harus cari tahu semua ini. Bu, Pak, Kak Angel pingsan barusan udah Nindi kompresin. Ya udah, singkat Bu Mona menjawab. Dengan ekspresi acuh tak acuh ia tunjukkan. Mendengar jawaban Bu Mona, Nindi berkata, Ibu dan Bapak nggak khawatir, biasanya perhatian banget sama Kak Angel. Jarno Bapak wis ra butuh karo anak sing gak iso diatur Kak Angel. Salah napa Mbak Angel kuwi, Pak? Menengo, gak usah melu-melu. Urusane Bapak ngali yo.
Rumatan mbakmu. Nyali Nindi ciut, dia terpaksa harus menuruti perintah sang bapak. Pangapunten. Keduanya tidak memperdulikan ucapan Nindi. Entah apa yang membuat Pak Satrio dan Bu Mona berubah sikap seperti ini. Berjalan dengan pikirannya bertanya-tanya, Nindi mulai penasaran dengan semua kejadian ini. Ruangan yang sepi, memang ruangan tengah jarang dipakai oleh keluarga Pak Satrio. Ruangan itu hanya dipergunakan saat ada tamu penting datang. Kenapa bapak dan ibu jadi cuek gitu ke Kak Angel? Apa salah Kak Angel sampai-sampai membuat mereka seperti ini? Nindi mengambil piring di lemari. Dengan berhati-hati dia membuka lemari. Belum sempat membukanya, dia dikejutkan dengan suara seseorang yang sedang berjalan menghampirinya. Nindi seketika menoleh dan melihat di sekelilingnya. Tak ada siapa-siapa, gelap dan hanya ada dirinya saja. Dia melanjutkan membuka lemari, mengambil beberapa piring untuk dibawa ke dapur. Saat menghadap ke belakang, dia dikejutkan dengan sosok wanita berbaju putih dan berwajah menyeramkan. Kedua bola matanya melotot, serta darah segar mengalir dari mulutnya seperti haus darah. Nindi berteriak kemudian berlari menuju kamarnya. Hantu itu hanya menatap Nindi berlari, tidak mengejarnya. Terlihat menyeramkan saat darah yang mengalir semakin banyak. Hantu yang sama seperti Angela lihat sebelumnya. Ia mengenalinya dengan sebutan Memedi. Apa dia Memedi? Sudah 3 hari Angela menjadi pendiam. Dia hanya berbicara saat ada perlunya saja. Sangat sulit untuk Nindi membujuk atau membuat Angela bisa kembali seperti dulu lagi. Kedua matanya yang kemarin hanya hitam seperti orang kurang tidur kini menjadi benjolan merah mengerikan. Kak, ayo makan, udah beberapa hari ini kakak nggak mau makan. Nindi menyuapkan sesendok nasi ke mulut Angela, tapi mulut Angela enggan terbuka. Dia hanya diam dan menutup mulutnya rapat-rapat. Entah apa lagi yang harus Nindi lakukan agar sang kakak mau makan. Tidak menyerah, dia tetap berusaha walaupun Angela enggan membuka mulutnya. Nindi menatap wajah Angela yang melamun dengan tatapan kosong. Kak, kakak kenapa? Bilang dong sama Nindi. Nindi memegang kedua pipi Angela penuh kasih sayang. Terharu melihat keadaan Angela yang terdiam merasakan sakit di kedua matanya. Dia berkata, Nindi sayang banget sama kakak. Jadi kalau kakak ada sesuatu itu bilang sama Nindi. Mendengar ucapan Nindi, Angela langsung menatapnya. Ada yang gak beres di sini, Nindi. Spontan Nindi kaget mendengar ucapan Angela. Ucapan itu seolah memberi petunjuk untuk dia yang selama beberapa hari yang lalu dihantui seorang arwah wanita. Kakak tahu tentang itu? Dia Memedi, hantu yang sama waktu dulu meneror kakak. Sekarang kakak gak tahu apa tujuan dia meneror keluarga ini. Kak Angel juga pernah diteror. Pernah, dan sekarang kamu sasaran selanjutnya. Tawa lantang seolah puas dengan satu hal. Seketika lampu di kamar pecah, untung keduanya sedikit jauh dari bawah lampu. Benda di sekitar kamar berjatuhan hingga lemari bergerak dengan sendirinya. Sangat aneh, namun terjadi saat ini menakutkan. Ini bukan Angela, melainkan sosok Memedi yang dimaksud masuk ke dalam tubuh Angela. Kedua tangan Angela sangat kaku, keras seperti ingin membantai seseorang. Ia berteriak dengan keras dan lantang. Nindi hanya bisa jongkok dan menutupi kedua telinganya, berharap menghindari amukan dari Memedi di tubuh Angela. Gelas di atas meja juga ikut jatuh. Suasana semakin ricuh dan Angela mendekati Nindi yang ketakutan di pojok ruangan. Sekarang saja kamu menjadi sasaranku selanjutnya. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari tubuh Kak Angel. Nindi mengambil sebilah pisau diserahkan barang yang jatuh di lantai. Mengarah ke arah Nindi, tiba-tiba Pak Satrio datang lalu mendorong keras tubuh Angela ke dinding. Ia jatuh seketika, kemudian Pak Satrio menolong sang putri yang ketakutan. Kenapa bodoh? Betul, biar bapak yang mengatasi ini semua. Perintah Pak Satrio ke Nindi untuk pergi dari kamar Angela, dan Nindi pun pergi meninggalkan sang bapak. Mengeluarkan sebuah kalung kuno seperti jimat, dia tunjukkan ke arah Angela sambil membaca sebuah mantra.
Memedi merasa terganggu dengan jimat dan mantra yang dibacakan oleh Pak Satrio. Ia berteriak, Kowe gak iso bebas saka ancamanku. ucapan terakhir dari Memedi membuat tubuh Angela langsung tergeletak lemas. Pingsan, Pak Satrio mengangkat tubuh Angela dan membiarkan Angela beristirahat. Memedi wis teko ndek kene. Aku harus hati-hati. Entah apa urusan Pak Satrio dengan Memedi. Ia lalu keluar dari kamar Angela dengan terburu-buru. Ancaman Memedi tidak akan pernah ada habisnya hingga apa yang dia mau bisa terselesaikan. Dendam apa dan untuk siapa semua ini? Kacau hari yang sangat menguras energi bagi keluarga Pak Satrio, terutama Nindi. Kehadiran Memedi seolah memberinya sebuah pecutan untuk berhati-hati, namun dirinya tidak merasa melakukan kesalahan. Dan kenapa semua ini ada kaitannya dengan dia? Itu yang Nindi pikirkan. Dia memutuskan untuk pergi ke kafe terdekat, menenangkan diri sejenak dari hingar-bingar kericuan, meminum white coffee sambil menuliskan hal penting. Mengusap keningnya, pusing dengan semua kejadian ini. Kenapa Memedi itu tadi bilang kalau dia ingin menghabisi aku, dan apa kaitannya denganku? Cari seseorang yang bernama Romo Winarjati. Dia tahu tentang masalahmu dan semua tentang Memedi. Mengetahui ada seorang lelaki parubaya berkumis tebal dan berpakaian serba hitam muncul di belakangnya, dia kemudian bertanya, Kenapa kakek tiba-tiba ngomong seperti itu? Apa kakek tahu? Cukup cari Romo Winarjati, pasti kamu akan tahu semuanya. Ia menunjukkan alamat seseorang yang dia maksud di selembar kertas. Nindi melihat dan membaca dengan jelas. Desa Marga. Ya, tempatnya tak jauh dari sini, desa terpencil yang Romo Winarjati tempati. Carilah dan tanyakan semua padanya. Lelaki parubaya itu kemudian pergi dari kafe meninggalkan Nindi dengan berbagai pertanyaan di pikirannya. Nama kakek siapa? Nindi ingin mengejar sang kakek namun sudah sedikit jauh darinya. Dia kembali duduk dan memahami alamat yang kakek maksud. Benar atau salah, Nindi akan mencoba mencari alamat itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kak Angel sih, Bu? Ya, Nindi memanggil Bu Mona saat sang ibu ingin pergi ke satu tempat yang dirahasiakan olehnya, menanyakan hal itu. Ibu gak ngerti, Dok. Ucap ibu dengan ada sedikit gelisah. Bu Mona pergi meninggalkan Nindi. Bu, Ibu. Semuanya menjadi rumit. Sikap Bu Mona yang awalnya perhatian sekarang berubah menjadi sikap yang penuh tanda tanya. Perubahan sikap orang tuanya bersamaan dengan Angela yang mengalami sakit, dan dari reaksi Bu Mona tadi seolah sedang merahasiakan satu hal besar yang tidak ingin ada siapapun yang mengetahuinya. Nindi mencoba mencari tahu walaupun sebenarnya ini bukan ranah dia untuk ikut campur sebuah urusan. Sangat sulit untuk Nindi menemukan alamat yang kakek berikan kepadanya waktu itu. Sudah 2 hari dia mencari alamat tersebut, hingga hari ini dia terus mencari tempat Romo Winarjati tinggal. Demi Kak Angel, aku rela mencari alamat si Romo itu. Nindi berada di area hutan di mana dia berharap bisa menemukannya, karena menurut sang kakek rumah Romo Winarjati berada di desa terpencil. Dipenuhi rerumputan hijau dan pohon jati serta pohon ringin yang rindang, membuat suasana hutan tersebut sangatlah mengerikan. Kali ini dia ditemani Rido, pacar dari Angela, tidak tega melihat Nindi menyusuri hutan sendirian. Rido memutuskan untuk menemaninya, ini juga demi kebaikan sang pujaan hati. Kira-kira masih jauh nggak ya tempatnya? Nindi nggak tahu, Kak. Yang jelas Nindi berusaha nemuin alamatnya. Tak lama mereka berjalan, ternyata ada beberapa rumah nampak dari kejauhan, sepi. Sepertinya hanya ada sedikit orang yang tinggal di sana. Dengan sigap Nindi dan Rido menghampiri tempat itu. Nindi bertanya pada seorang pria parubaya yang sedang menggendong seikat kayu di punggungnya. Permisi, Pak, apa benar ini desa Marga? Pria parubaya tersebut menganggukkan kepala dengan pelan. Apa Bapak kenal dengan Romo Winarjati?
Mungkin dia nggak terlalu paham bahasa Indonesia nih. Coba kamu pakai bahasa Jawa aja. Bapak napa kenal Romo Winarjati? Warga sing manggonteng beriki? Kenal Bayu. Bapak saged ngataraken kula kalian rencang kula teng griyane Romo Winarjati. Saud Cindy agar sang pria tua itu bisa mengantarkan dia dan Rido ke rumah Romo Winarjati. Pria tua itu lalu membalikkan badan meletakkan sebongkah kayu di pojok sebuah rumah tua. Dia melangkah pelan diikuti langkah Nindi dan Rido. Keduanya hanya bisa mengikuti sang pria demi sebuah tujuan yang sama. Sesampainya di rumah kuno milik Romo Winarjati, tampak menyeramkan dengan aksen patung kuno yang membuat suasana luar rumah seperti uji keberanian. Matur nuwun sangat, Pak. Saud Nindi, pria bertubuh kurus itu langsung pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kelihatan sewot banget kayaknya. Gak boleh ngomong gitu tahu. Iya deh, iya. Aku kesana dulu ya, mau buang air soalnya. Iya Kak, jangan lama-lama loh. Nindi mengancam Rido, kekasih Angela, yang kemudian pergi ke hutan lebat untuk buang air kecil meninggalkan Nindi sendirian. Mereka memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah. Hening. Tak ada jawaban dari dalam rumah, seperti tidak ada seseorang yang menempati rumah berwarna serba coklat itu. Sudah berkali-kali Nindi mengetok pintu namun masih tetap tidak ada hasilnya. Ia pun memutuskan untuk membalikkan badan dan berjalan meninggalkan tempat tujuannya. Beberapa langkah meninggalkan rumah tua tersebut, pintu terbuka dan terlihat jelas seorang pria bertubuh kurus dengan baju dan celana serba hitam muncul dari dalam rumah. Rambut putih serta jenggot di dagunya seperti membuat kesan seorang dukun santet. Dayu teko. Spontan Nindi melihat keberadaan laki-laki itu. Entah dia Romo Winarjati atau bukan, dia menghampirinya. Romo? Ono pondu. Sepertinya sekarang kamu memiliki beban yang berat. Ayo masuk. Cerita di dalam. Lelaki itu mengajak Nindi masuk ke dalam rumah untuk menceritakan semuanya. Nindi mengikuti ajakan Romo Winarjati. Nindi siap untuk menceritakan semuanya tentang hal yang dialaminya selama ini. Hampir 1 jam Nindi menceritakan semua kejadian yang dialami belakangan ini. Romo Winarjati memahami isi cerita Nindi dan mulai berpikir untuk memastikan apa yang tengah dialami oleh keluarga Nindi. Meminum teh hangat yang sudah tersedia, Nindi bertanya, kira-kira apa yang tengah mengganjal di dalam keluarga saya, Romo? Sampai-sampai ada sesuatu hal yang menghantui keluarga saya. Memeti dia haus darah. Sekarang dia ingin membunuh beberapa orang yang tersangkut paut dengan masa lalunya. Menakuti, membantai dan membunuh menjadi tugas dia sekarang untuk balas dendam. Memeti? Ya, ada seseorang yang melakukan kesalahan besar hingga membuat Memeti itu bangun lalu membalaskan dendam. Nindi memikirkan maksud dari ucapan Romo Winarjati. Tak lama dia mulai memahami dan baru menyadari. Karido, Kak, teriak Nindi di tengah banyaknya rumput di hutan. Romo Winarjati berada di belakang Nindi untuk menjaga wanita muda di depannya. Mencari dan melihat ke berbagai arah namun masih belum terlihat sosok Rido. Kekhawatiran Nindi menjadi bertambah dengan hilangnya Rido. Romo, bantu saya buat mencari Kak Rido. Dia yang menemani saya ke sini. Baik, saya bakal bantu mencari teman kamu terlebih dahulu. Setelah itu ajak saya ke rumah kamu buat melihat keadaan di sana. Keduanya mencari keberadaan Rido hingga tak lama setelah itu Romo Winarjati terdiam di satu titik tempat. Dia mencium aroma yang dia temukan dan memukulkan tongkatnya sebanyak 3 kali dengan mata tertutup. Nindi yang melihat perilaku Romo Winarjati terdiam, fokus melihat ke arah pria tua di depannya. Dia dibawa Memeti. Memeti itu mengikuti kalian hingga akhirnya sekarang menculik teman kamu yang bernama Rido.
Nindi hanya bisa terdiam dan terdiam. Dia sangat tidak menginginkan hal ini terjadi. Kehilangan Rido menjadikan Nindi syok. Sangat berat baginya untuk mengatasi masalah ini sendirian. Angela di rumah sendirian karena kedua orang tuanya berpamitan untuk pergi ke satu tempat untuk beberapa hari ke depan. Ya, perilaku Angela tidak seperti dulu yang periang dan suka bercanda. Kini dia cenderung murung dan pendiam. Pandangannya tertuju ke taman rumah. Dia hanya bisa melihat dari jendela ruang keluarga. Hari ini hujan sangat deras membuat Angela semakin tidak bersemangat. Dengan rambut diikat satu bagian ke belakang dan baju santai, Angela bergumam. Apa yang sebenarnya terjadi padaku dan kenapa tubuhku tiba-tiba terasa sakit setelah aku tidur? Aku seperti habis melakukan aktivitas berat. Terkadang Angela menyadari kalau dirinya sekarang berubah, suka menyendiri, kesakitan saat bangun tidur, dan hal aneh lainnya. Tubuh Angela seperti ada seseorang yang mengendalikannya. Angela pun tidak mengetahui. Suara sambaran petir yang cukup keras ditemani hujan yang sangat deras. Angela membalikkan badan dan berjalan ke kursi untuk duduk menenangkan tubuhnya. Capek banget. Namun istirahat Angela terganggu dengan suara isak tangis di dapur yang terdengar cukup keras. Penasaran, Angela berjalan perlahan menghampiri sumber suara. Dengan raut wajah takut, Angela mencoba memberanikan diri memastikan tidak ada hal aneh di rumahnya. Semakin dekat sumber suara, semakin jelas suara itu. Tak lama setelahnya, Angela menemukan seorang anak perempuan tengah menangis dengan posisi tubuh jongkok, menutupi wajahnya. Rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya membuat wajah sang anak tersebut tidak terlihat begitu jelas. Ada siapa? Terdiam, Angela kembali mencolek pundaknya berkali-kali hingga dia dibikin kaget oleh anak itu saat menunjukkan wajah aslinya yang sangat rusak dan kedua matanya putih melotot. Dia menganga menghampiri Angela. Angela berteriak berusaha lari sekuat mungkin, terus mengejar hingga napas berhembus tak karuan. Angela berhenti di dekat anak tangga lantai 2. Dilihatnya tidak ada siapapun. Anak mengerikan itu tidak tampak mengejarnya lagi. Ia bernapas lega. Namun ia dikagetkan. Badan Angela tergelinding di anak tangga hingga terjatuh sampai lantai 1, pingsan. Ternyata anak bertubuh kurus yang menyeramkan ada di hadapannya saat dia menoleh ke arah yang lain. Anak itu tertawa keras seolah lega dengan jatuhnya Angela di lantai 2. Entah apa motif di balik kejadian ini. Ini di mana, Romo? Nindi melihat sebuah tempat penuh dengan lukisan kuno dan rumah yang sudah tak terawat, sedikit jauh dari tempat Romo Winarjati tinggal. Romo Winarjati mengajak Nindi ke tempat itu karena dia yakin kalau Memedi menculik Rido dan membawa ke tempat yang dia tunjukkan ke Nindi. Wirangun ini bisa disebut dengan Omahe Memedi. Saya beberapa kali pernah lihat Memedi di tempat ini dan saya mengajak kamu datang ke sini karena siapa tahu ada teman kamu di dalam. Terus kita masuk ke dalam. Pria berkumis di sebelahnya menganggukkan kepala mengiyakan pertanyaan Nindi. Keduanya masuk ke dalam rumah tua itu. Sangat kotor dan banyak daun kering di dalam sana. Semakin mengerikan dengan adanya akar yang bergelantungan. Mental Nindi sedikit ciut saat ini. Berjalan perlahan, Nindi berada di belakang Romo Winarjati. Romo melihat keangkeran di rumah kotor itu, kemudian menyanyikan sebuah tembang Jawa. Nindi tidak mengetahui apa makna dari maksud nyanyian Jawa dari Romo. Yang pasti setelah Romo menyanyikan tembang itu, tak lama kemudian ada bau darah amis tercium kuat dari arah mereka. Ini bau darah manusia. Kemudian mereka berjalan mencari asal muasal bau darah tersebut. Nindi mengikuti tanpa banyak berkomentar. Kaget, ditemukan tubuh Rido yang sudah tak bernyawa digantung dengan posisi tubuh terbalik.
Terdapat bekas cakaran di seluruh tubuh sang pria, tak lain adalah kekasih Angela. Syok berat seketika Nindi menangis melihat jasad Rido terbujur kaku secara tidak wajar. Romo Winarjati hanya bisa diam, tidak ada yang bisa dia perbuat. Semua sudah terjadi dan Memedi mulai murka, belum mengetahui apa kesalahan dan dibuat oleh siapa kesalahan itu. Kematian Rido menjadi pukulan keras bagi Nindi. Dia berpikir bagaimana dengan keadaan Angela nanti jika mengetahui kalau sang kekasih tewas. Dengan cara tak wajar pasti makin memburuk. Romo bereaksi menurunkan ikatan atas di kedua kaki Rido. Dia menguburnya di belakang rumah tua tersebut. Nindi berusaha pasrah, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setidaknya dia akan mencari jalan keluar untuk menyembuhkan Angela, walaupun kini dia harus kehilangan Rido. Romo Winarjati mencoba menenangkan wanita yang tengah terdiam pasrah, memberinya segelas air putih untuk diminum. Nindi menjadi merasa bersalah dengan kematian Rido. Entah apa yang akan dia katakan nanti ke Angela. Sepertinya ada yang tidak beres ini, dan ini bukan hal sembarangan. Kita harus hati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan, Romo? Kak Rido udah meninggal dan itu gara-gara saya. Saya nggak mau dan takut ada korban lagi. Berpikir sejenak, Romo memikirkan dengan baik-baik. Dia tahu ini bukan urusan yang gampang. Dia juga tahu kalau Memedi sedang mengancam nyawa Nindi. Ini yang terakhir, kita coba dulu. Ajak saya ke rumahmu, saya usahakan nanti bisa ketemu dengan unsur permasalahannya di sana. Nindi menyetujui saran Romo demi kebaikan dia dan keluarganya. Tak berlarut lama, Nindi mengajak Romo Winarjati untuk bersiap-siap dan segera berangkat ke rumah Nindi. Dia tidak ingin masalah ini bisa merenggut nyawa seseorang lagi. Cukup Rido dan itu menjadi penyesalan bagi Nindi. Kak Angel. Hampir 2 jam Nindi dan Romo Winarjati menempuh perjalanan menuju ke rumah keluarga Satrio. Ya memang Pak Satrio dan Bu Mona sedang berpergian mendadak ke satu tempat yang mana Angela tidak mengetahui tujuan kedua orang tuanya. Merentangkan tubuh Angela di atas sofa, memijat kedua tangan Angela berharap bisa disadarkan diri. Nindi melihat di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa, sepi. Sedangkan Romo menatap tajam ke wajah Angela serius. Kak, bangun Kak Angel. Romo berjalan mendekati tempat Angela beristirahat. Dilihatnya ada bekas gigitan di bagian tangan kiri Angela. Sangat jelas terlihat. Romo mengusap luka itu, terdiam dan tidak lama setelahnya berkata, Dia sudah merasuki tubuh wanita ini. Dia ingin balas dendam lewat kakakmu. Dia siapa, Romo? Memedi. Dendamnya sangat membara hingga pergerakannya untuk membunuh dan mengendalikan seseorang begitu cepat. Kaget Memedi lagi. Apa maksud dan tujuan dia mengganggu kehidupan keluarga Nindi? Nindi kebingungan. Terus saya harus bagaimana, Romo? Romo berusaha mencari sebuah cara untuk menghentikan amarah Memedi. Ketakutan Nindi bertambah kalau sampai Memedi itu mencelakai kedua orang tuanya. Romo memang bisa membaca masa lalu lewat benda-benda yang bersangkutan dengan masa lalunya tersebut. Saat dia memegang luka di tangan Angela, mulai mengetahui apa yang terjadi. Melo aku. Romo kemudian berlari keluar rumah. Nindi mengikuti arahan Romo Winarjati. Dia meninggalkan Angela sendirian, masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Di dalam sebuah ruangan, Bu Mona dan Pak Satrio sedang melakukan hal yang tidak wajar, yaitu ritual penyembahan setan. Ruangan itu penuh dengan barang antik serta bunga 7 rupa. Tak ketinggalan ada patung berbentuk badan manusia dan berkepala iblis. Terlihat keduanya duduk bersila sambil membaca mantra. Entah mantra apa yang dibacanya. Wangi dupa sangat menyengat, mengundang para iblis yang disembah untuk segera datang. Namun iblis yang disembahnya belum tiba. Dengan serius sepasang suami istri membaca mantra dan menyiram tubuh patung di hadapannya. Tak lama setelah itu Pak Satrio berdiri mengambil sebuah wadah kecil berisikan darah manusia yang tak lain adalah Rido.
Pria bertubuh kekar ini menuangkan darah segar ke seluruh tubuh patung iblis yang dia sembah. Tawa keras seperti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan sejak lama menghadap Bu Mona dan berkata, "Setelah ini kita bakal kaya, Bu. Gak ada ceritanya keluarga satrio miskin." Bu Mona juga ikut tertawa lega. Sebuah usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Dengan membunuh, kekayaan akan bertambah. Ya wes ayo ndang dimareno ritual iki. Iblis biar senang melihat usaha kita berhasil. Mereka kembali menyelesaikan ritual persembahan untuk iblis. Dengan bangga mereka menunggu hasil dari usaha yang telah mereka lakukan. Sebuah siasat yang tidak terduga. Sampailah di depan ruangan kosong. Ya, sebelah gudang yang sempat menjadi perbincangan Angela dan Nindi. Romo Winarjati dan Nindi mencium aroma dupa dan kembang 7 rupa sangat pekat. Angin berhembus cukup kencang membuat suasana horor semakin terasa. Ono sing gak beres nang jero ruangan iki. Nindi dibuat kaget saat mengetahui ada Bu Mona dan Pak Satrio di dalam ruangan. Apalagi ada aksen sesembahan iblis membuat semakin tak menyangka akan kelakuan kedua orang tuanya. Di sisi lain, Bu Mona dan Pak Satrio hanya bisa terdiam mengetahui ada kehadiran sosok pria tua dan Nindi. Romo Winarjati melihat seluruh isi di ruangan itu. "Siapa Anda? Lantas sekali Anda masuk ke sini." Apa ini suruhan kamu, Nindi? Iya. Perasaan ketakutan namun ditutupi dengan kemarahan terlihat. Nindi menggelengkan kepala. Apa yang ibu lakukan di sini? Kenapa ada patung iblis di sini? "Bukan urusan kamu. Sekarang kamu dan lelaki tua ini pergi." Romo Winarjati menolong Nindi menegaskan. "Kamu sudah salah tapi masih bisa melakukan hal buruk seperti ini. Kon sopo? Berani sekali ikut campur dengan urusanku." Romo mencekik leher Pak Satrio. Dia tidak suka dengan seseorang yang bergaya seperti preman. "Wani karo aku. Kubuka aibmu." Romo menjatuhkan kalung milik Pak Satrio dan menginjaknya. Entah apa hubungannya dengan kalung hitam itu. Memedi langsung datang dan melempar tubuh Pak Satrio ke dinding. Sakit. Pak Satrio tergeletak lemas kesakitan. Bu Mona melihat kejadian itu langsung lari keluar ruangan. Namun terhalang oleh Memedi yang mengetahuinya. Seketika Bu Mona dicekik hingga terangkat dari lantai. Berusaha melepaskan cekikan namun tidak bisa hingga hampir tak bisa bernapas. Bu Mona dilempar ke bongkahan kayu hingga perut Bu Mona tertusuk kayu. Tewas. Bu Mona tewas dihabisi oleh Memedi. Darah mengalir di sekujur badan Bu Mona. Memedi meminum darah di perut istri Pak Satrio itu dengan lahap hingga usus di dalamnya keluar. Pak Satrio syok melihat sang istri tewas tak wajar di hadapannya. Dia berusaha berdiri lalu memohon ke Memedi di hadapannya. Romo dan Nindi hanya bisa melihat kejadian tragis itu tanpa berbuat apapun. "Jangan bunuh saya. Saya mohon maaf. Saya minta maaf." Namun tangisan Pak Satrio tidak membuat Memedi iba. Dia terlanjur memiliki dendam dan amarah yang besar. Mengambil sebilah kapak dan langsung memenggal kepala Pak Satrio. Romo Winarjati dan Nindi kaget. Tragis itu dan sekejam itu Memedi membunuh mereka. Nindi langsung menangis melihat kedua orang tuanya dibantai oleh hantu di hadapannya. Apa salah kedua orang tua saya sampai-sampai dia membunuh mereka sebrutal itu? Memedi menoleh menghadap Nindi. Dia langsung merasuki tubuh Nindi seketika. Nindi tak sadarkan diri, tapi Memedi merasuki Nindi dengan tujuan memberitahu alasannya membunuh Bu Mona dan Pak Satrio. Di tahun 1990, Narsi, wanita berusia 30 tahun yang terkenal cantik di desa Argowinangun, mempunyai paras yang indah mempesona. Banyak pria yang ingin menikahinya, namun Narsi lebih memilih Satrio sebagai kekasihnya. Ya, Satrio adalah pria sederhana, bukan hanya kesederhanaannya, tapi kebaikan dan kedermawanannya membuat Narsi mencintai pria bertubuh kurus itu.
Narsi hidup di keluarga mapan bernama keluarga Darmo. Keluarga yang terpandang serta jauh dari gosip negatif di kalangan masyarakat. Narsi adalah anak kedua dari pasangan Darmo dan Ranti. Hubungan Narsi dan Satrio sudah berjalan 3 tahun. Tidak ada pertengkaran di antara mereka selama berhubungan. Satrio dikenal sopan dan ramah terutama kepada wanita, membuat Narsi memberi kepercayaan penuh terhadap dia. Kowe sayang karo aku toh? Iya, aku sayang banget karo sampean, Mas. Lek ngono aku pingin jaluk. Minta apa, Mas? Ia mendekati Narsi. Bibir merah Satrio mengecup bibir Narsi hingga keduanya menikmati ciuman itu sangat lama. Setelah itu Satrio menidurkan Narsi dan menyetubuhinya. Mereka melakukan hubungan terlarang, entah apa yang mereka rasakan sekarang. Nikmat atau dosa, nafsu Satrio terlanjur besar untuk memiliki Narsi hingga dia harus melakukan hal terlarang ini. Narsi tak menyadari kalau Satrio sebejat itu. Dia juga menikmati hubungan terlarang yang Satrio lakukan. Kejadian itu memang terjadi. Suasana rumah keluarga Narsi memang sepi. Jadi kesempatan Satrio untuk melakukan rencananya. Apa yang sudah kamu lakukan barusan, Mas? Sepurane Narsi, aku ingin memiliki kamu seutuhnya, makanya aku melakukan hal ini. Sebenarnya Narsi juga tidak menginginkan hal ini terjadi, namun apa boleh buat, sudah terlanjur. Sedikit meneteskan air mata mengalihkan pandangan dari Satrio, Narsi mengatakan, Aku takut ketahuan bapak dan ibu, Mas. Nanti kalau misal aku hamil tapi belum nikah gimana? Pasti orang tua aku marah. Aku bakal tanggung jawab demi awakmu sih. Aku gak akan lari dari tanggung jawab. Benarkah? Satrio menganggukkan kepalanya tersenyum manis ke arah Narsi, meyakinkan bahwa dirinya pria baik dan bertanggung jawab. Memeluk hangat tubuh Narsi, mencium kening Narsi akan menjadi penguat bagi Satrio. 1 bulan berlalu, perut Narsi terasa sakit. Dia juga sering mual-mual tanpa alasan yang jelas. Cara berjalannya kini juga sudah tidak seaktif dulu, membuat seluruh anggota keluarga Narsi curiga. Di ruang keluarga berkumpullah seluruh anggota keluarga tanpa Pak Darmo dan Bu Ranti serta kakak Narsi bernama Yulianto. Narsi menundukkan kepala ketakutan, namun dia tidak memperlihatkan terlalu jelas rasa ketakutannya itu. Duk, akhir-akhir iki apa kue keseringan mual-mual? Loro ta? Enggak, Bu, aku hanya kecapean aja mungkin. Gak mungkin, pasti ada yang gak beres sama kamu ini. Di mana ada orang sakit tiap hari? Pasti ini bisa ada hal aneh sama Satrio. Iya toh? Ngaku. Ia menggelengkan kepala mencoba meyakinkan ketiga anggota keluarganya. Khawatir jika hal ini sampai ketahuan maka Satrio akan diolok-olok oleh Pak Darmo. Yuli, coba kau Satrio, seret dia ke sini. Nggih, Bapak. Di sisi lain dia sangat takut dan khawatir. Sang ibu hanya bisa diam karena dia takut jika harus mengikuti urusan yang menyangkut paut kemarahan Pak Darmo. Menatap Narsi dan menegaskan, Kowe kalau sampai aneh-aneh, lihat saja. Narsi kembali menunduk memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Hubungan keduanya akan hancur jika Satrio tidak mempertanggungjawabkan semua kelakuannya ini. Terdiam di kursi coklat ruang keluarga, sedangkan Yulianto mencari keberadaan Satrio dengan teliti. Iki Pak. Yulianto menjatuhkan Satrio ke hadapan Pak Darmo. Tak sampai 1 jam Yulianto mencari keberadaan kekasih Narsi itu. Sangat mudah bagi dia buat mencari seseorang seperti Satrio. Dengan wajah kekhawatiran, baju putih yang sedikit kumuh membuatnya tidak siap untuk bertemu dengan Pak Darmo dan keluarga. Dilihatnya Narsi duduk terdiam sambil memegangi perut. Pasti dia berpikir kalau Narsi tengah hamil. Kamu sudah melakukan apa sama anakku? Terdiam, Satrio takut untuk menjawab. Kali ini dia tertunduk lesu, tak berani menatap Pak Darmo.
Sekali lagi kamu habis ngapain sama anakku? Kok sampai Narsi mual-mual gak jelas gitu? Kalau kamu gak jawab, aku akan potong lehermu dengan parang ini. Kulo bakal jawab. Aslinya Narsi ini lagi mengadu anaknya si Prapto. Prapto, pria yang juga menyukai Narsi. Tak jauh rumah Prapto dengan rumah Narsi. Keduanya tidak pernah melakukan hubungan spesial. Prapto juga menyadari kalau Narsi sudah milik Satrio. Mendengar jawaban dari Satrio, seolah Narsi dibuat kaget. Apa yang sudah dikatakan Satrio tadi akan berdampak padanya. Narsi berdiri berjalan menghampiri Satrio dengan rasa kesal, namun belum sampai di hadapan Satrio. Tangan Narsi dipegang erat oleh Pak Darmo. Tamparan keras mengenai pipi Narsi, sakit. Tangan keras sang bapak menamparnya karena hal salah paham. Dengan geram Pak Darmo berkata, "Bajingan, apa yang dikatakan Satrio itu benar? Apa kamu beneran hamil?" "Iya, saya hamil Pak, tapi ini..." "Wes menengok. Kamu dididik sampai besar ini buat menata hidup, Dok. Bukan merusak hidup seperti ini. Sekarang Prapto akan Bapak temui. Gak bisa didiamkan kelakuan biadabnya ini." Tanpa berpikir panjang, Narsi mengikuti langkah Pak Darmo, mencoba menghalangi namun tak bisa. Kemarahan Pak Darmo sudah meluap-luap. Yulianto pun membuntuti sang bapak. Di sisi lain, Satrio hanya terdiam. Apa yang sudah ia katakan barusan akan membuat orang lain tersiksa. Kelakuan bejatnya harus ditanggung oleh orang lain. Entah ini sudah menjadi tujuannya untuk mengambil keperawanannya Narsi semata atau gimana, tidak tahu. Beberapa bulan kemudian perut Narsi membesar. Anak yang dia kandung sudah memasuki 4 bulan. Prapto tewas dibunuh Pak Darmo karena sang bapak tidak menyukai hingga memutuskan untuk membunuh pria tak bersalah itu. Kini Pak Darmo mendekam di penjara, hanya tersisa Buranti dan Yulianto. Kehidupan Narsi begitu rumit. Sang ibu harus mengalami sakit stroke pasca ditinggal Pak Darmo mendekam di balik jeruji besi. Hingga dirinya yang terus diolok dan menjadi perbincangan banyak orang mengenai kehamilannya. Keterpurukan sangat terasa di dalam diri Narsi. Ia harus menanggung semua ini sendirian. Sedangkan Satrio memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Minggu malam, waktu menunjukkan pukul 8 malam, hanya ada Narsi tengah duduk merenung di sebuah pohon beringin yang sedikit jauh dari rumahnya. Narsi tak kuat menjalani semua ini sendirian, apalagi orang yang dia cintai pergi meninggalkannya. Yang mengelus bayi di dalam kandungannya, menangisi Narsi berkata, "Aku gak sanggup kalau menjalani hidup seperti ini sendirian. Mas Satrio pergi meninggalkan aku, tega tidak bertanggung jawab atas bayi di dalam kandunganku." Semakin mengalir air mata di kedua matanya, menangis dan terus menangis. Menyerahkan hidup yang dia jalani sendirian seperti ini. Mengeluarkan sebilah pisau tajam, menatap pisau itu lalu mengucapkan, "Mungkin dengan cara ini bisa membebaskan aku dari masalah ini. Aku janji akan terus mengejar minta tanggung jawab dan mengejar cintaku ke Mas Satrio sampai mati." Setelah mengucapkan itu, Narsi menusuk perutnya berkali-kali hingga keluar banyak darah. Tusukan terus dilakukan hingga dia mulai lemas. Setelah menusuk perut dan membunuh janin di kandungannya, dia menyasar lehernya. Mati. Dia tergeletak tak bernyawa, banyak darah mengalir di sekujur tubuhnya. Sebuah dendam Narsi yang akan dia balas setelah hal ini terjadi. Kematian tersebut diakibatkan oleh kelakuan Satrio. 4 bulan setelah meninggalkan desanya dan wanita yang telah disetubuhinya, Satrio memutuskan untuk menikahi Mona. Wanita cantik berambut pendek yang baru beberapa minggu ia temui. Kehidupan Satrio berubah drastis ketika sudah berumah tangga dengan Mona. Kini pria sederhana menjadi pria kaya raya dengan sifat yang sama, rendah hati. Seolah menutupi masa lalunya, Satrio tidak pernah mengajak sang istri untuk pergi ke tempat tinggal asalnya. Dia takut jika kembali ke desa bersama Mona, maka semua masa lalu akan terungkap secara gamblang di sana. Tidak,
Siapa sangka kehidupan mewah sang istri didapat dari hasil ritual aneh yang cukup membuat Satrio terkejut. Mona sengaja memuja iblis untuk meminta kekayaan dan kecantikan secara instan. Namun Satrio hanya mengetahui kalau ritual itu untuk mencari kekayaan saja. Selang seminggu menikah, Mona menunjukkan ruangan khusus untuknya melakukan penyembahan. Tepat di depan ruangan gelap di lorong rumah terdapat 2 ruangan, di antaranya gudang dan tempat penyembahan. Dengan senang Mona menunjukkan ruangan itu ke Satrio. Masuk, gak akan ada apa-apa kok. Merinding Satrio memasuki ruangan membelakangi Mona. Terlihat jelas tatanan bunga 7 rupa dan patung iblis terpampang di tengah ruangan. Lampu berwarna merah serta aroma dupa yang menyengat menambah suasana menjadi menakutkan. Tidak hanya mereka berdua, namun ada seorang pria berusia sekitar 40 tahunan duduk bersila di bawah patung iblis sambil membaca beberapa mantra. Melihat kondisi seperti ini, Satrio hanya terdiam, takut dan tidak menyangka kalau Mona melakukan semua ini. Kamu tahu aku kaya dari mana? Dari itu. Iblis yang aku puja ini sudah memberikan kekayaan lebih padaku, dan orang yang duduk bersila di sana itu namanya Ki Ageng Sukmo. Kakakku dari Romo Winarjati yang punya iblis ini. Satrio mengangguk paham. Ki Ageng Sukmo membuka kedua matanya menatap Satrio dan menghampirinya. Orang sepertimu itu harus ada perlindungan. Aku tahu ada yang mengganjal dari masa lalumu. Yang mulai khawatir dari mana pria parubaya itu tahu masa lalunya, namun Satrio mencoba bereaksi seolah tidak ada hal mencurigakan. Tak lama setelah itu Ki Ageng Sukmo memakaikan sebuah kalung berwarna hitam ke leher Satrio. Melihat kalung itu dengan jelas, Satrio tidak memahaminya. Itu kalung untuk melindungi kamu dari serangan Memedi satu saat nanti. Memedi itu datang untuk balas dendam. Semakin tak mengerti apa yang dimaksud Ki Ageng Sukmo. Memedi, kata asing baru terdengar di telinga Satrio. Dia mengiyakan ucapan pria itu. Dia yakin kalau semua ucapannya itu tak berguna. Sekarang kamu harus ikut aku memuja iblis untuk mencari kekayaan. Satrio menganggukkan kepala, tersenyum meskipun sebenarnya dia masih belum mengerti. Namun apa boleh buat, ini adalah jalan hidup yang dia inginkan. Hidup kaya dengan cara instan. Setelah mengetahui hal itu, Satrio memutuskan untuk mengikuti aliran sesat sang istri. Hingga beberapa tahun setelahnya, dia dikaruniai anak perempuan bernama Nidi. Memedi keluar dari dalam tubuh Nidi. Tubuh Nidi dibuat lemas, namun dia masih bisa bertahan. Sangat berat baginya untuk mengetahui semua masa lalu yang membuat sang Memedi balas dendam. Hilang, Memedi itu hilang seketika entah kemana. Namun Nindi tahu apa alasan Memedi bernama Narsi itu membunuh kedua orang tuanya. Sangat disayangkan, Romo Winarjati gelagapan berjalan keluar ruangan, namun Angela datang dengan tubuh yang terlihat sangat kuat. Sepertinya itu bukan Angela, melainkan makhluk lain yang sengaja masuk ke dalam tubuh Angela. Dia menutup pintu dengan keras. Nindi dan Romo Winarjati takut saat Angela berjalan perlahan menghampirinya. Mengambil pisau dan berlari mengarahkan pisau itu ke Romo Winarjati. Tapi Romo berhasil mengalihkan arahan itu dan memegangi pisau di tangan Angela. Kau penerus Ki Ageng Sukmo bajingan. Angela makin mengeratkan pegangan pisau agar tak terlepas darinya. Ya, pisau itu mengenai tangan Romo Winarjati. Angela berhasil menyayat tangan pria di hadapannya. Tak hanya itu, dia mengambil botol besar berisikan minyak tanah lalu menyiramkan ke seluruh tubuh Romo Winarjati dan seluruh barang di dalam ruangan. Alhasil Angela membakar seluruh tubuh Romo Winarjati hingga sang pria itu dibuat merintih menjerit kepanasan. Setelah membakar Romo Winarjati, makhluk yang merasuki tubuhnya keluar. Angela tersentak lemas, tak menunggu waktu lama.
Sesegera mungkin Nindi membawa Angela keluar ruangan untuk menghindari kobaran api dan meninggalkan Romo Winarjati yang sudah tergeletak hangus terbakar. Sebuah dendam yang terselesaikan. Memedi berhasil membunuh dan membantai semua orang yang pernah mengusik kehidupannya di masa lalu. Dendam dan amarah Memedi sudah terbayarkan. Beberapa menit setelah kejadian itu, Nindi membawa Angela pergi dari rumah besar milik orang tuanya. Sangat terlihat pucat dan lesu. Nindi menatap Angela. Semua sudah berakhir. Angela menganggukkan kepala mengiyakan perkataan Nindi. Dia juga sangat kelelahan. Nindi membalikkan tubuh menatap rumah besar yang dia tempati selama ini bersama keluarganya. Sedih rasanya harus meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan. Dan masih ada kobaran api yang membakar lorong rumahnya. Kita pergi dari sini ya, Kak. Kita pergi dari sini, pergi dari nerakanya para iblis. Perlahan keduanya berjalan meninggalkan tempat tinggalnya, terutama Nindi. Dia mencoba menguatkan hatinya untuk menerima semua ini. Entah mereka akan tinggal di mana. Yang terpenting bagi mereka adalah selamat dari ajaran sesat dan iblis yang selama ini disembah oleh kedua orang tuanya. Sekian. Dan terima kasih buat Mario_Mario yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.